Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Selamat bertemu kembali dengan saya. Dan untuk di video saya kali ini, saudaraku, saya akan kembali ingin melanjutkan membaca secara ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa dari sebuah buku yang dituliskan oleh Bapak Wardiman Djojonegoro. Di video saya yang kemarin, di bagian yang ke-32, terjadi perundingan antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal De Kock, dan di situ juga terjadi perdebatan. Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya tidak merasa ingin mengadakan perundingan, tapi hanya ingin bersilaturahim selayaknya masyarakat Jawa ketika memasuki Syawal atau Lebaran adalah bersilaturahim. Yang muda bersilaturahim ke yang tua. Inilah ajaran budaya Jawa yang sampai saat ini masih kita laksanakan. Begitu juga Pangeran Diponegoro merasa dirinya lebih muda, kemudian Jenderal De Kock lebih tua, maka Pangeran Diponegoro bersilaturahim ke Jenderal De Kock dalam rangka bahasanya itu kalau di Jombang rioyoan, ada yang menyebutkan bodoh, rioyo. Nah, ini Diponegoro tidak menyangka bahwasanya ini adalah jebakan, dan ketika terjadi perdebatan, maka beliau Pangeran Diponegoro sudah merasakan bahwasanya ini adalah jebakan sehingga terjadi perdebatan. Maka saudaraku, marilah kita lanjutkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jenderal De Kock tidak kuasa memandang Pangeran Diponegoro. Dia tidak berani mengangkat wajahnya, seolah-olah merasa sangat malu, sehingga hanya duduk menunduk lalu berkata lirih, "Sesungguhnya Paduka, saya sama sekali tidak berniat untuk membunuh Anda." Pembicaraan kemudian beralih ke masalah keinginan Pangeran Diponegoro untuk menjadi penegak dan penatah agama di Jawa bagian tengah selatan. De Kock mengatakan bahwa dia tidak bisa mengikuti keinginan itu karena jika menurutinya, Sunan atau Surakarta akan sangat malu. Setelah terjadi perdebatan mengenai masalah ini, Pangeran Diponegoro menyelah, menagih kembali janji Kolonel Clarence bahwa jika perundingan gagal, dia akan dipersilakan kembali ke Cawang di Hulu Kali Cincing Guling, Banyumas. Jenderal De Kock kemudian menjawab, "Paduka, jika Anda kembali, perang pasti akan berkobar lagi." Pangeran Diponegoro lalu bertanya, "Mengapa Anda takut dengan perang jika Anda memang seorang prajurit dan manusia sejati?" Jenderal De Kock berkata, "Jika demikian halnya, terus terang saya tidak dapat menyelesaikan masalah itu karena saya sudah tidak berwenang bertindak demikian. Di Salatiga ada seseorang yang lebih berwenang dan lebih tinggi. Dia dapat menyelesaikan masalah itu. Jadi sebaiknya Paduka pergi ke Salatiga." Pangeran Diponegoro dengan nada ramah menjawab, "Mengapa saya harus pergi ke Salatiga? Apa yang saya cari di sana, Jenderal? Sedikitpun saya tidak bermaksud mencari keadilan di Salatiga. Lagi pula, jika Anda, De Kock, mau menyelesaikan urusan ini di sini, saya tidak mau." De Kock lalu keluar dan dengan suara keras memerintahkan komandan pasukan Duperron dan Michels agar semua serdadu masuk ke pekarangan Karesidenan. Michels juga diperintahkan untuk langsung menuju lokasi perkemahan Diponegoro di Matese
dan melucuti para pendukungnya yang bersenjata. Dengan sigap, Basah Mertonegoro, Panglima Perang Diponegoro, menghunus keris dan berdiri di depan Diponegoro seakan-akan melindunginya dan mendekati Residen Falk. Jadi Basah Mertonegoro melihat situasi yang demikian, langsung berdiri di depan Diponegoro dan menghunus kerisnya. Pangeran Diponegoro kemudian memberi tanda dengan mengedipkan mata kepada Basah Mertonegoro. Dia berkata, "Jenderal, Anda sekarang membuat segalanya menjadi sulit. Dengan ridha Allah, Raden Basah Mertonegoro tidak jadi meluapkan kemarahannya." Dia lalu tersenyum saat memandang ke arah Raden Basah Mertonegoro, Haji Ngiso dan Haji Badarudin, yang semuanya ingat pada bimbingan Allah dan sadar akan nasib orang-orang dan kelemahan yang ini membuat mereka menjadi korban. Jenderal de Kock memegang tangan Pangeran Diponegoro dan menuntunnya kembali duduk. Jenderal itu pun duduk juga dan mengatakan, "Paduka Tuan, silakan kembali duduk." Pada momen ini Pangeran Diponegoro bertanya dalam hati kecilnya, "Jika saya membunuh jenderal ini, akibatnya akan timbul masalah karena akan merendahkan martabat saya. Bagaimana mungkin seorang pangeran berkelahi bagai seorang pengamuk? Hal ini akan membawa malu pada diri saya. Belanda sedang melakukan pengkhianatan yang belum pernah ada taranya. Meskipun demikian, saya tidak mempunyai kawan dan lebih baik saya berserah diri pada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang masih tetap setia, terserah mereka apakah mau mematuhi perintah saya, hidup atau mati, sebagaimana sudah dilakukan oleh banyak di antara mereka. Saya telah sehidup semati dengan mereka." Jadi waktu itu sebenarnya Pangeran Diponegoro sudah mau menarik kerisnya dan mau menikamkan keris itu kepada Jenderal de Kock. Namun karena beliau adalah seorang kesatria, beliau seorang bangsawan, beliau seorang santri, maka seperti itulah yang terjadi. Pangeran Diponegoro akhirnya menyerahkan takdirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan, saudaraku. Pangeran Diponegoro kemudian meminta agar Kiai Pekeh Ibrahim datang. Begitu Kiai Pekeh muncul, Pangeran berkata, "Bagaimana bisa penghulu keadaan jadi begini?" Kiai Pekeh menjawab, "Itulah yang terbaik, bahwa Paduka mengikuti saja petunjuk saudara Paduka, yaitu de Kock." Ucapan tersebut menentukan keputusan Pangeran Diponegoro untuk menghentikan perundingan dengan nada sedih menerima nasib selanjutnya. Diponegoro tersenyum dan mengatakan dengan nada ramah kepada Mayor de Stoors, perwira Belanda yang disuruh de Kock mendampingi pangeran ke Batavia, "Marilah Mayor, ayo kita berangkat." Jenderal de Kock lalu berkata, "Tidakkah Paduka membawa serta putra-putra Anda, para panglima dan para prajurit Anda?" Pangeran Diponegoro menjawab, "Tidak de Kock, hal itu akan lebih merepotkan." Kemudian Pangeran Diponegoro keluar menuju kereta kuda dengan hanya dikawal Joyo Suroto yang membawa kotak sirih pangeran. Mereka akan duduk bersama Kapten Robes dan Mayor de Stoors. Di luar, Pangeran Diponegoro disambut oleh pengawalnya dengan suasana haru. Mereka tidak bersenjata lagi karena telah dilucuti sebelumnya. Dalam perjalanan dari Magelang ke Bedono, perbatasan Karisidenan Semarang, dengan pengawalan kavaleri menuju Ungaran, Pangeran Diponegoro berkali-kali memecahkan kesenyapan dengan berkata, "Bagaimana bisa menjadi begini? Bagaimana bisa?" Itulah yang
didapatkan oleh Pangeran Diponegoro. Kemudian mereka tiba di Semarang pada malam hari 29 Maret dan kemudian singgah selama seminggu di Wisma Residen. Karena Gubernur Van de Bos memutuskan untuk tidak menahan pangeran di penjara kota, maka tanggal 5 April tahun 1830 mereka naik kapal dari Semarang menuju Batavia dan tiba pada 8 April tahun 1830. Saudaraku, itulah detik-detik ditangkapnya Pangeran Diponegoro dengan akal licik dari dekok dan kolonial Belanda. Saudaraku yang berbahagia, tetap saja nanti kita ikuti atau kita bersama-sama membaca sejarah Pangeran Diponegoro ini. Mudah-mudahan bermanfaat saudaraku untuk kita semua, ya, untuk mengisi waktu nganggur daripada kita tidak ada kegiatan. Mungkin kita dapat hiburan juga lah ini untuk kita belajar sejarah. Saudaraku yang berbahagia, demikian membaca saya dan mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.